kedokteran, most of my family kayak gitu. Ada yang punya usaha, nggak ada yang bergerak di dunia seni sama sekali. Gue yang pertama, gue paling aneh. Oke, nah ini soalnya gue bingung. Berarti kalau tadi dibilang kayak ada yang akademik banget gitu kan? Emang most of them akademik. Akademik ya. Ini nyelentang apa ya? Nyelentang tuh apa ya? Kayak wah, belok sendiri. Mental, lebih ke mental sih gue. Ya. Jauh dari ini ya, koridornya keluarga yang besar gitu. Tapi ketika menjadi seorang penyanyi gitu, atau musisi yang kita bilang sekarang gitu kan, di tengah keluarga yang jauh dari kata seni musik gitu, rasanya seperti apa sih? Pertama kali gitu, lu mencicipi kayak, wah ternyata gue bisa loh berhasil di dunia ini gitu. Keluarga lu bilang kayak gimana sih? Atau respon mereka kayak gimana? Oh, bokap gue bilang nggak banget, nggak ngizinin sama sekali kalau bokap mah. Di awal gue pengen masuk ke industri musik, pokoknya setelah gue kelar dari pencarian bakat itu, survival show dari pencarian bakat itu, survival show yang sebelumnya. Terus gue bilang gue pengen jadi penyanyi. Bokap gue menolak keras karena dia ngerasa there's nothing really special about you, kayak menurut papa kamu tuh cuma panas-panas bentar doang, nanti juga udah kelar gitu. Kata bokap gue, I think it's not something that is meant for you. Terus gue nekat, gue ke Jakarta, nggak izin banget, bisa bilang gue kabur lah. Terus gue jalanin deh. Nyokap gue kan kasihan tuh karena gue sampai cabut, jadi nyokap gue bantuin deh gue tanda tangan kontrak karena gue masih underage that time, sampai gue ngerilis lagu pertama gue dan gue mulai manggung. And I just realized and I just know that is something that the Lord wants me to do. Kayak Tuhan itu mau gue melakukan itu, melihat dari kelancaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi what I felt, yang gue rasakan adalah gue menang atas keraguan bokap gue. betul. Terus langsung gue lanjutin aja terus, dan gue juga falling in love pertama sama apa ya, maksudnya bukan falling in love ya, gue selama ini pengen jadi penyanyi tapi bukan kayak mimpi gue yang ingin gue pursue banget. It was only maksudnya apa ya, kalau untuk zaman sekarang mungkin iya gitu, berhubung saya ini orangnya udah agak kolot juga gitu, pursue your dream di musik itu tuh menurut gue kayak itu susah banget loh kalau penolakan dari orang tua. Gue secara pribadi pun mengalami, cuma berbeda alasan aja gitu. Kalau gue kan istilahnya kayak orang zaman dulu lah bilangnya, berapa sih duitnya dari musik kayak gitu loh. Emang bakal hidup dari musik kayak gitu kan? Karena dulu gue pengen banget gitu kayak kuliah di musik gitu kan. Cuma akhirnya ya udahlah gitu kan, emang kayaknya bukan di situ gitu kan. Akhirnya harus dikubur gitu. Itu tuh wah gokil sih. Wow gitu. Oke, cuma ini juga deh, gue penasaran juga. Lu kan bisa bilang punya single yang kayak non-stop gitu, idenya ada mulu gitu kan. Nah, ketika setiap single lu rilis gitu, lu tuh termasuk orang yang cukup memperhatikan nggak komentar atau kritik para fans lu gitu terhadap lagu lu? Pasti deh, gue memperhatikan. Tapi kebanyakan cuma pas rilisnya aja, pas semingguan awal pas dia baru rilis. I really want to know what the people think about the single gitu. Kayak misalnya Overthinking kemarin gue ikutin banget seminggu, orang punya pendapat apa, gue liatin banget sih. Tapi bukan berarti gue cari tahu itu means gue terpengaruh sih, enggak. Gue lebih ke gue suka membaca dan mencari tahu menurut orang kayak gimana aja. Kepo responnya aja lah gitu ya. Kurang lebih. Iya, kepo aja, tapi bukan yang harus gue insert ke dalam cara gue bekerja dan bermusik. Betul. Tapi kalau dari fans gue cukup gue dengerin kok, kalau misalnya ngomongin soal ngebacain fans gue. Nah kalau fans gue cukup memperhatikan banget. Dan gue insert kok, bener-bener gue coba, maybe fans gue bener kali, maybe I should try it. Gitu. Wah itu gila, itu di kepala bisa kebayang banyak gitu tuh kalau soal lagu tuh. By the way gitu kan,
lu tadi sempat mention gitu, ini kepikiran sekelebat juga. Lu sempat mention kalau lu termasuk orang yang cukup kenapa nih? Alasannya kenapa? Menurut asli musik yang selama ini kita tahu kayak gitu. Oke. Dari awalnya tuh kan musik selalu ada bentuk fisiknya, dari kaset, vinyl, whatever it is, sampai bentukan CD gitu. Jadi menurut gue wajib sih buat musisi tetap punya bentuk fisiknya, karena pakai original aja, the OG. Bentuk originalnya karya lo tuh biasanya ditaruh dalam bentuk itu. Kalau semuanya ke digital tuh kayak itu bagian dari perkembangan zaman ya, tapi harus ada sedikit dari keoriginalan musik itu, yaitu bentuk fisiknya. Terus itu juga dibutuhkan supaya beberapa fans itu kan butuh megang sesuatu yang menurut mereka they can hold it and they can kayak di digital tuh lo cuma bisa denger, lo nggak bisa pegang, lo nggak bisa genggam. Nah, nggak ada sense of jadi lebih ke hadiah. Ya, jadi lebih ke hadiah buat fans gitu. Terus kayak cara kita connect sama mereka juga gitu kan, dari bikin album kan orang jadi tahu, oh this is what it's look like yang dia mau. Itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk fisik album itu. Betul. Juga. Gitu. Ini bener sih gitu. Dan kalau menurut gue, kalau saya POV-nya dari sebagai pendengar, gitu, fisik tuh emang pentingnya kayak yang tadi gue bilang sih, kayak gue punya rasa memiliki. Dan karena gue ini sih pernah kepikiran gitu kayak, oke, digital sih gak apa-apa, bagus gitu. Tapi kalau misalnya someday nih, amit-amit, misalnya salah satu platform digital ambruk gitu kan, lah lagu yang udah gue download hilang dong berarti gitu kan. Itu makanya gue kayak, ini kayak emang harus punya rilisan fisik nih sebagai pendengar. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya Marion rilisan fisik, beli ya, lu pada ya, itu kan jangan bajakan dulu. Bajakan biar bisa dilihat dan dipegang. Iya, asli. Itu soalnya kesenangannya tuh tapi ntar 10 tahun berikutnya gitu, pas lu liatin lagi, wah itu nyenengin. Gue sampai sekarang masih suka loh itu megang kaset tape-nya Westlife. Oh wow, kayak Westlife. Wah, Backstreet Boys. Wah, beda-beda kongsi ya kita ya. Kita rival waduh, banget. Gue Westlife banget soalnya. Oke deh, kalau misalnya ini juga sepanjang gue ngikutin karirnya Marion Jola gitu ya di musik, memang kebanyakan membahasnya tentang tema cinta atau relationship. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak atau nggak kepikiran nggak pengen ngebahas hal-hal yang di luar tema-tema itu deh? Gitu. Pengen banget. Kemarin tuh malah gue sempat pas mau udah kelar album pertama, ditanya mau bikin album kedua, pengen bikin album kayak apa. Gue pengen banget bikin album yang menceritakan soal struggle anak-anak seumuran gue yang kayak transisi dari remaja menuju dewasa awal-awal, jadi 20s. Gue pengen banget bikin album soal 20s, kayak isi kepala, isi hati, dan hidupnya anak-anak 20-an gitu. Karena itu yang waktu itu gue lagi relate banget. Gue pengen banget bikin, dan gue udah coba untuk bikin sendiri. Tapi ternyata gue kesulitan dalam hal menulis liriknya, karena gue rasa gue belum menemukan cara yang tepat untuk menyatakan itu ke dalam lirik lagu gitu. Kayak gue mengerti banget nih emosionalnya, gue ngerti banget rasanya, gue ngerti banget gini, tapi gue belum paham banget sampai gue bingung kalau mau menuliskannya itu harus gue nyatakan dengan apa. Akhirnya yang gue bisa adalah lagu cinta lagi. Mungkin karena love is actually bentuk perasaan yang paling sering gue rasain kali ya. Jadi gara-gara itu lebih mudah untuk gue menyatakan soal cerita cinta gitu. Jadinya gue tetap nulis lagu cinta lagi, walaupun gue sudah mencoba untuk buat lirik yang berhubungan dengan yang gue mau, but it's so hard. Tapi gue mau kok. Dan maybe one day lah. Suatu hari gue akan bikin. Karena itu juga kan bagian dari proses pendewasaannya seseorang ya dalam bermusik kalau menurut gue. Biasanya gitu. Gue cuma penasaran tuh kayak kurang lebih apa sih yang pengen dibicarain gitu kalau misalnya step out gitu kan dari tema-tema yang biasanya udah dilakuin gitu kan.